Shalom, saya Ola. Selamat datang di Kingdom Devotion ICA Indonesia. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat pada Yesaya 29 ayat 11 yang bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tema kita saya akan katakan rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan itulah Alkitab yang tercakup di dalamnya semua, yang membawa pesan sebagai wahyu Tuhan buat kita manusia. Dan itu berlaku bukan pada waktu lalu juga, tapi pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, yang adalah dasar dan pondasi kita untuk mengenal Tuhan dan bagaimana kita mengetahui kebenaran yang hakiki sebenarnya dalam Tuhan. Dan itu akan menuntun kita juga tahu hukum, tahu perintah Tuhan, dan bagaimana ajaran-ajaran Tuhan yang seharusnya kita lakukan, dan sebagai petunjuk, pedoman untuk kita melakukan dan melaksanakan dalam seharian kita, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pedoman bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Dan firman itu sebagai motivasi, acuan kita dalam menguatkan kita dalam kelemahan kita. Kita sungguh rasakan itu. Jadi jangan sekali-sekali kita meragukan bagaimana firman Tuhan yang telah mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan yang ada pada Dia untuk kita semua. Jadi kalau kita akan kita rangkum pada bacaan tadi, kita akan rangkum bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang akan dilakukannya kepada kita. Nah, bagaimana sikap dan tindakan kita untuknya? Apa yang akan kita lakukan? Di sini kita perlu ada motivasi, ada kesadaran iman bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Kepastian keselamatan sungguh ada, tersedia buat kita. Karena Tuhan mengetahui rancangannya pada kita semua. Jadi jangan kita ragukan bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kita, akan membuat kita tahu apa arti sebenarnya hidup dalam Tuhan. Memang pada hakikatnya hidup kita ini tidak pernah lepas dari tantangan masalah. Apalagi kita hidup dalam bersosial. Di situ iman kita akan diuji. Apakah kita akan tergerus dengan keberadaan dunia ini yang fana, atau kita tetap pegang janji firman Tuhan? Itu adalah suatu pilihan kepada kita juga suatu yang akan memberikan kita kelegaan, atau kita akan terpuruk dengan pilihan kita sendiri. Di sini kita perlu sadar bersama yang melatar belakangi semua firman Tuhan itu karena kasih Tuhan kepada kita semua. Dia telah datang ke dunia untuk Dia menyelami kita dengan kehadirannya. Jadi apa yang Tuhan rasa, apa yang kita rasakan, Tuhan rasakan juga. Jadi jangan kita selalu meragukan kasih Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ya Tuhan, yang membuat kami semakin ya Tuhan mengerti rancangan Tuhan yang terbaik pada kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami sering melangkah pada jalan kehidupan kami, tetapi dengan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang telah merancangkan yang terbaik buat kami. Dan
kami dikuatkan juga bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Engkau yang akan Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk tuntunan-Mu, karena Engkau telah memberikan masa depan, hari depan yang penuh harapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sebagaimana kami rasakan indahnya bersekutu dengan Engkau, memegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Orang-orang juga yang mendengar, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam kesakitan Tuhan tolong mereka sembuhkan. Kami tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Keajaiban Tuhan masih berlaku. Janji-Mu ya dan amin bagi orang yang percaya. Oh terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami ya Tuhan bawakan doa ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan yang hidup dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.